Pagoda Emas Pancer 458. Mantra Terlarang Pancer. Kekuatan sihir ketujuh Xiao Nunu. Itu juga merupakan kekuatan magis yang terbangun setelah mencapai alam leluhur. Berbeda dengan kekuatan magis leluhur yang dijarah, ini adalah kekuatan magis bawaan Xiao Nunu sendiri. Kekuatan pancer berubah menjadi rune mantra tak kasat mata dan jatuh tanpa suara kesasaran. Ia menembus badan target tanpa terdeteksi, membentuk kekuatan mantra terlarang pancer yang sangat mendominasi. Setelah itu, Xiao Nunu hanya membutuhkan pikiran untuk membunuh target. Melawan kehendak surga, kata Dewa Anggur yang menyenangkan dengan gembira. Kekuatan magis luar biasa lainnya. Ini bahkan lebih menakjubkan daripada pancer Escape to Heaven Step. Kekuatan mantra terlarang tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah hal itu tidak disadari oleh siapapun. Sama seperti kelompok monster tadi, mereka tidak menyadari bahaya yang akan datang. Mereka tidak menyangka bahwa Xiao Nunu diam-diam telah mengambil alih nasib mereka. Dewa Pedang 9 ekor juga tertawa dan berkata, "Kau tahu, bahkan aku sedikit tersentuh oleh kekuatan gaib yang telah dibangkitkan Xiao Nunu." Dewa Alkimia bermata biru juga berkata, dia layak menjadi orang yang mempraktikkan seni badan hegemoni pancer. Setiap kekuatan magisnya sangat kuat. Melihat pertumbuhan Xiao Nunu, mereka pun turut bahagia dari lubuk hati mereka. Selama bertahun-tahun, mereka telah menyaksikan setiap langkah pertumbuhan Xiao Nunu. Dimulai dari sekte Piao Miao yang kecil, ke Akademi Suci Abadi Fana, lalu Jalan Abadi, lalu dari dunia abadi tingkat rendah, dunia abadi Jiushu, hingga mencapai ketinggian saat ini. Setiap langkah yang diambil Xiao Nunu juga membuat mereka merasakan sebuah pencapaian. Dek, 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 Xiao Nunu menginjak tanah, dan hujan darah antara langit dan bumi menjadi latar belakangnya saat ini. Di bawah kendali Xiao Nunu, rune mantra emas muda muncul di udara dan menghilang, menghadirkan warna yang tidak dapat diprediksi. Setiap rune mantra bergoyang dengan kilau misterius. Rune mantra ini bagaikan pisau tajam yang tak terlihat. Saat menghadapi musuh, mereka harus memiliki kartu truf dan senjata pembunuh yang mengerikan. Keesokan harinya, Xiao Nunu meninggalkan alam rahasia tersembunyi ini di Gunung Luanyao. Kurang dari sesaat setelah meninggalkan alam rahasia, sosok yang dikenalnya muncul di hadapan Xiao Nunu. "Tuan, orang yang datang tidak lain adalah Zhan Yin." Xiao Nunu, dengan 10.000 batu peri 9 warna ini untuk membuka formasi spiritual, menerobos ke tahap akhir, apalagi tahap tengah, bukanlah masalah. Zhan Yin bersyukur dan berkata sambil menangis, "Tuan, saya benar-benar akan mematuhi perintah Anda di masa depan dan tidak akan pernah berpikir dua kali." Xiao Nunu terlalu malas untuk mendengarkan ekspresi kesetiaan pihak lain dan segera bersiap untuk pergi. Zhan Yin bertanya, "Tuan, kemana Anda pergi?" Xiao Nunu menjawab, "Saya punya hal lain untuk dilakukan." Zhan Yin melanjutkan, "Tetapi energi spiritual di tempat itu benar-benar kaya. Jika kau pergi bersamaku, kau akan segera dapat menerobos alam leluhur alam." Dalam kognisi Zhan Yin, Xiao Nunu masih berada pada level sempurna alam kaisar alam. Xiao Nunu sama sekali tidak tertarik, "Kembalilah saja." Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu berbalik dan pergi. Zhan Yin terdiam. Ia telah memberikan peringatan dengan niat baik, tetapi pihak lain tidak menghargainya. "Lupakan tentang pergi. Mari kita lihat kapan kamu bisa menerobos ke alam leluhur alam. Tidak banyak waktu tersisa untuk pertarungan terakhir kejuaraan. Jika pada hari itu kau masih di alam kaisar alam, aku akan mati." Karena tertawa, Zhan Yin berbisik di belakang. Namun, Xiao Nunu tampaknya telah mendengar keluhan Zhan Yin. Pada saat ini, pola peri emas yang cantik muncul di badan Xiao Nunu. Kemudian, aura yang kuat dilepaskan, dan 7 roda dewa muncul di belakang Xiao Nunu. "Ya dewa," mata Zhan Yin langsung melebar, tujuh roda dewa. Kulit kepala Zhan Yin langsung mati rasa. Pihak lain benar-benar telah menembus alam leluhur. Selain itu, dari aura yang terpancar dari Xiao Nunu, tidak sulit untuk menilai bahwa pihak lain setidaknya telah mencapai tahap akhir alam leluhur alam. Zhan Yin segera menjadi patuh. Tamparan di wajah ini datang terlalu cepat. Kecepatan kultivasi ini sangat mengerikan. Zhan Yin mengusap pelipisnya, "Aku seharusnya tidak meragukannya, apalagi mengajarinya cara melakukan sesuatu." Dengan desahan panjang, Zhan Yin berbalik dan kembali ke pintu masuk ke alam rahasia yang tersembunyi di kehampaan.
Lautan Cahaya. Menurut koordinat di peta, Xiao Nunu berhasil tiba di tempat yang disebut Laut Cahaya. Xiao Nunu kemudian memanggil perahu terbang yang cukup mewah, lalu mengemudikan perahu itu menuju kedalaman Lautan Cahaya. Wilayah laut ini sangat luas, jadi menggunakan perahu terbang lebih menghemat energi. Jika Anda terbang, konsumsinya akan lebih besar lagi. Lautan Cahaya penuh dengan bahaya. Selain para jenius dari berbagai alam abadi yang mencari sumber daya di sini, ada juga banyak binatang laut yang kuat. Begitu Xiao Nunu melangkah ke wilayah laut ini, dia merasa ada seseorang yang diam-diam mendeteksinya dengan persepsi spiritual. Semakin berbahaya suatu tempat, semakin kacau pula keadaannya. Ini tidak diragukan lagi. Di Laut Cahaya, selain harus waspada terhadap rintangan dari monster laut yang kuat, seseorang juga harus waspada terhadap niat jahat orang-orang dari alam abadi yang utama. Perahu terbang mewah yang dikendarai Xiao Nunu panjangnya sekitar 100 meter. Xiao Nunu tidak memasuki kabin, melainkan duduk di depan kapal terbang. Ini adalah senjata sihir terbang tingkat dewa kuno yang memiliki penghalang pertahanannya sendiri. Tentu saja, ini juga salah satu rampasan yang diperoleh di kota Futian. Tuan Xiao, apakah Anda sibuk? Tiba-tiba, suara Yu Mengqian terdengar di telinga Xiao Nunu. Meskipun pihak lain berada di surga Gua Pancer terhubung dengan pikiran Xiao Nunu. Xiao Nunu segera menjawab, tidak usah terburu-buru. Yu Mengqian berkata, aku telah menerobos alam kaisar, dan aku ingin keluar mencari udara segar, apakah tidak apa-apa? Xiao Nunu ragu sejenak, lalu berkata, baiklah. Seketika, Xiao Nunu membuka jalan menuju Gua Surga Pancer, dan tak lama kemudian, Yu Mengqian terbang keluar dari sana. Desir, dia mendarat dengan mantap di atas kapal terbang itu, merasakan sensasi seperti sedang bermandikan angin musim semi. Tuan Xiao, di mana kita? Dia bertanya. Lautan Cahaya. Xiao Nunu menjawab dengan sederhana. Lautan Cahaya. Yu Mengqian kemudian berjalan ke tepi perahu terbang. Dia memandang ke depan dan apa yang muncul dalam pandangannya adalah lautan luas. Namun, sebelum Yu Mengqian dapat bertanya lebih lanjut, sebuah kecelakaan terjadi. Ledakan. Langit di atas Jiuxiao dengan cepat tertutup oleh awan gelap, disertai tekanan yang kuat, dan lebih dari selusin sosok muncul di langit di depan. Wajah cantik Yu Mengqian berubah saat dia melihat bahwa di antara selusin sosok itu, ternyata ada beberapa pembangkit tenaga leluhur alam. Pemimpinnya adalah seorang pria dengan mata yang menyeramkan. Ada 7 roda dewa yang melayang di belakang orang ini, dan tingkat kultivasinya sebenarnya telah mencapai puncak alam leluhur alam. Aku ingin tahu, dari negeri peri mana kalian berdua berasal? Pemimpin itu bertanya dengan dingin. Matanya penuh permusuhan. Yu Mengqian segera mundur beberapa langkah. Dia baru saja menerobos alam kaisar alam, tetapi sekarang dia bertemu dengan seorang pria kuat dari alam leluhur alam yang menghalangi jalannya. Bukankah ini sangat sial? Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Yu Mengqian bertanya dengan gugup. Pemimpin itu berkata dengan suara yang dalam, serahkan semua sumber daya yang kalian miliki, dan aku tidak akan mempersulit kalian. Yu Mengqian tidak berani menjawab, dia lalu menatap Xiao Nunu. Namun, Xiao Nunu memiliki ekspresi tenang, maaf, Anda harus menggunakan sumber daya yang kami miliki. Pemimpin itu mensibir, kalau begitu, jangan salahkan kami karena kejam. Tanpa berkata apa-apa, semua orang melancarkan serangan. Pada saat yang sama, penghalang pertahanan pada kapal terbang tersebut aktif secara otomatis, dan segera membentuk perisai pelindung berwarna putih di luar kapal terbang tersebut. Dor, 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 serangan massa itu mengenai perisai pelindung, sehingga menimbulkan kekacauan setelahnya. Yu Mengqian bergegas kembali ke Xiao Nunu, Tuan Xiao, apa yang harus kita lakukan? Xiao Nunu menjawab, tidak apa-apa. Yu Mengqian sedikit khawatir. Apakah kamu yakin semuanya baik-baik saja? Ada begitu banyak orang di seberang. Dan ada beberapa orang kuat di alam leluhur alam. Serangan orang banyak itu menjadi semakin ganas, dan retakan secara bertahap muncul pada perisai pertahanan di luar kapal terbang itu. Tetapi Xiao Nunu tidak punya niat untuk mengambil tindakan sendiri. Dia baru saja membuka surga Gua Pancer lagi. Desir. Lalu, sosok hitam muncul di atas kapal terbang itu. Yu Mengqian tertegun, hanya melihat bahwa orang itu adalah seorang wanita. Dan dia adalah seorang wanita yang sangat cantik. Namun, wajahnya terlihat sedikit pucat,
membuat orang-orang merasa bahwa luka-lukanya belum pulih sepenuhnya. Pihak lainnya tidak lain adalah Seng Qinghan. Seng Qinghan menatap Xiao Nunu dengan bingung, apakah kamu akhirnya bersedia melepaskanku? Xiao Nunu menjawab dengan tenang, tidak secepat ini. Kamu, mata Seng Qinghan berkilat dingin, karena kamu tidak ingin melepaskanku, apa gunanya membiarkanku keluar? Xiao Nunu mengangkat matanya sedikit, menunjuk ke arah sekelompok penghalang jalan di langit di depan, dan berkata, jika kalian tidak keberatan, bantu aku menghadapi orang-orang ini. Seng Qinghan memiringkan matanya yang indah sedikit, dan melirik orang-orang di langit di belakangnya, saya sangat keberatan. Xiao Nunu berkata, terakhir kali aku berkata, asalkan kau menjawab pertanyaanku, aku tidak akan membunuhmu. Aku telah menepati janjiku dan tidak membunuhmu, selanjutnya, jika kau membantuku menyelesaikan masalah pemblokiran jalan, aku akan membiarkanmu pergi. Seng Qinghan bertanya balik, mengapa kamu tidak melakukannya sendiri? Xiao Nunu menjelaskan, aku perlu menghemat energiku. Seng Qinghan mengepalkan tangannya, dan langsung marah. Dia ingin menghemat tenaganya dan membiarkan dirinya, yang terluka, bertindak sebagai penjahat. Ini sungguh keterlaluan. Tetapi menurut Xiao Nunu, akan sangat sia-sia jika kita tidak memanfaatkan para penjahat dari alam dewa. Daripada membuang waktu terkunci di Gua Pancer, lebih baik meminta bantuan. Xiao Nunu melanjutkan, aku akan pergi ke kuil yang kamu sebutkan. Aku tidak tahu situasi tak terduga apa yang akan kuhadapi di jalan, jadi aku harus menjaga kebugaran badanku sebaik mungkin. Setelah kamu membantuku mencapai kuil, aku akan segera membiarkanmu pergi. Seng Qinghan menggigit bibir merahnya dengan gigi perak, benar sekali. Xiao Nunu mengangguk, sudah kubilang. Seng Qinghan berkata, buka segelnya padaku. Buka segelnya padaku, kata Seng Qinghan. Xiao Nunu tidak ragu-ragu. Dia mengangkat tangan kirinya, dan dengan gerakan kelima jarinya, kekuatan penyegelan ditarik keluar dari badan Seng Qinghan. Seng Qinghan tiba-tiba merasa rileks sekujur badannya, seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Kekuatan jiwa abadi segera dilepaskan, dan energi spiritual yang kuat mengalir ke seluruh badan. Namun, Seng Qinghan tidak segera mengambil tindakan. Dia menatap Xiao Nunu. Pihak lain benar-benar melepaskan segelnya sepenuhnya. Apakah pihak lain tidak takut kalau aku akan menentangnya? Xiao Nunu menatap langsung ke mata dingin Seng Qinghan. Penampilannya sangat tenang, tanpa perubahan ekspresi apapun. Xiao Nunu tahu apa yang dipikirkan Seng Qinghan. Namun, karena Xiao Nunu berani melepas segel pada pihak lain, dia tidak takut pihak lain akan melakukan sesuatu yang gegabah. Jika kau tidak bertindak sekarang, penghalang pertahanan kapal terbang itu akan hancur, kata Xiao Nunu ringan. Pada saat ini, orang-orang di luar masih menyerang kapal terbang itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Energi dahsyat itu meledakkan kehampaan, dan kapal terbang itu mulai bergetar tak nyaman. Semakin banyak retakan pada perisai pelindung. Seperti cakar iblis yang terus memanjang. Yu Mengqian di samping tampak gugup. Dia mengaktifkan kekuatan internalnya dan 6 roda dewa muncul di belakangnya. Yu Mengqian siap bertempur. Xiao Nunu hanya menatap Seng Qinghan, lalu mengangkat dagunya ke arahnya. Seng Qinghan mengepalkan tangannya dan akhirnya menyerah pada ide itu. Dia tidak bodoh. Karena Xiao Nunu berani melepaskan segelnya, dia tentu akan mampu menekannya lagi. Dia jelas merupakan orang yang kuat di alam dewa, tetapi dia sama sekali tidak mampu memahami pemuda di depannya. Kembalikan pedang itu padaku, kata Seng Qinghan. Saat mereka berada di Gua Surga Pancer, Xiao Nunu tidak hanya menyegel kultivasinya, tetapi juga menyita senjata dan tas penyimpanannya. Xiao Nunu melambaikan tangannya, dan pedang panjang serta tas penyimpanan terbang ke arah Seng Qinghan. Seng Qinghan menangkap pedang dengan tangan kanannya dan mengembalikan tas penyimpanan dengan tangan kirinya. Kemudian, dia melepaskan topeng besi hitam yang selama ini dikenakannya dan memasangnya kembali di wajahnya. Kemudian dia berbalik dan berjalan menuju bagian depan kapal terbang itu. Yu Mengqian buru-buru bertanya pada Xiao Nunu, Tuan Xiao, apa yang sedang Anda lakukan? Apakah Anda ingin dia menghadapi begitu banyak orang sendirian? Xiao Nunu mengangguk, dia sudah cukup. Yu Mengqian bingung, apakah kamu yakin? Ada beberapa master yang kuat di alam leluhur alam. Sebelum Yu Mengqian dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut, terdengar suara ledakan yang keras dan penghalang pertahanan yang menutupi kapal terbang itu hancur.
Orang-orang di luar semuanya tersenyum sinis. Hehe, kemana kamu akan lari sekarang? Membunuh. Lebih dari selusin sosok menerkam kapal terbang di bawah seperti serigala dan harimau yang lapar. Seng Qinghan memegang pedang, dan sorot matanya di balik topeng agak dingin. Segera setelah itu, aura kuat terpancar dari Seng Qinghan, dan satu demi satu roda dewa yang indah dengan cepat muncul di belakangnya. 1, 2, 3, 7, 8. 8 roda dewa. Alam para dewa. Tiba-tiba, wajah orang-orang di langit di depan berubah drastis, dan ekspresi mereka berubah dari ganas menjadi terkejut, dan kemudian, panik. Oh tidak, itu orang kuat dari alam dewa. Apa? Cepat, cepat. Semua orang buru-buru berhenti dan bersiap melarikan diri. Namun, sudah terlambat. Seng Qinghan mengangkat tangannya dan energi pedang besar yang mampu membelah langit pun lahir. Energi pedang ini bagaikan bulan terang yang melesat menuju angkasa, mencabik-cabik ruang angkasa, dan menghancurkan apapun di manapun ia berada. Dalam sekejap, lebih dari selusin sosok ditelan oleh energi pedang. Di atas laut cahaya, darah menghujani dan anggota badan beterbangan di mana-mana. Orang-orang bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum mereka semua terbunuh oleh pedang Seng Qinghan. Bahkan jiwa abadi mereka pun hancur. Pemandangan yang tiba-tiba itu mengejutkan Yu Mengqian yang berada di atas kapal terbang. Matanya yang indah terbuka lebar dan wajah cantiknya penuh dengan keterkejutan. Hebat, sangat kuat. Dia membunuh semua pemblokir dengan satu pedang. Apakah ini kekuatan orang kuat di alam dewa? Melihat 8 roda dewa di belakang Seng Qinghan, Yu Mengqian langsung ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa wanita lemah di depannya yang masih terluka parah akan menjadi orang yang sangat kuat di alam dewa. Tetapi bagaimana mungkin orang yang begitu berkuasa itu dibatasi oleh orang lain? Yu Mengqian memandang Xiao Nunu di sampingnya dengan bingung. Sudah cukup tak terduga ketika Zhan Yin dari Realm Ancestor Realm mematuhi perintah Xiao Nunu. Yang lebih mengejutkan lagi adalah sekarang bahkan orang-orang dari alam dewa telah muncul, dan Yu Mengqian semakin tidak mampu melihat apa yang dilakukan Xiao Nunu. Jelaslah bahwa mereka berdua menjadi semakin akrab satu sama lain dan hubungan mereka semakin membaik, tetapi Yu Mengqian merasa bahwa Xiao Nunu memiliki banyak rahasia. Xiao Nunu berkata dengan tenang, ngomong-ngomong, kumpulkan semua rampasannya. Seng Qinghan berkata dengan enggan, kamu hanya memintaku untuk membantumu menghadapi orang-orang yang menghalangi jalanmu, tetapi kamu tidak memintaku melakukan hal semacam ini. Xiao Nunu menjawab, hanya sekedar praktis. Kemarahan Seng Qinghan meningkat, dia mengabaikannya, dan 8 roda dewa di belakangnya juga menghilang. Yu Mengqian segera berkata, biar aku saja yang mengerjakan hal kecil seperti ini. Dia mengajukan diri untuk terbang keluar, lalu mengumpulkan semua tas penyimpanan yang tersebar di antara langit dan bumi. Kemudian, Yu Mengqian kembali ke Xiao Nunu dengan tas penyimpanan. Tuan Xiao, ambillah dulu, mungkin ada lagi nanti. Xiao Nunu berkata sambil tersenyum. Yu Mengqian mengangguk dengan jujur. Kapal terbang itu terus bergerak maju di atas lautan cahaya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, gelombang penyandang tunanetra lainnya datang dan mencoba merebut sumber daya tersebut. Seng Qinghan menyerang dengan pedang lain dan membunuh mereka semua. Yu Mengqian mengikuti di belakang untuk mengambil rampasan. Di bawah pengawalan Seng Qinghan, kapal terbang itu bergerak maju dengan mulus. Karena dipaksa bertindak sebagai penjahat, Seng Qinghan masih memiliki banyak kebencian di hatinya, dan para perampok ini kebetulan memukulnya saat dia sedang marah. Ketika Seng Qinghan menyerang dengan pedang ini, siapapun yang wilayahnya di bawah alam dewa alam tidak akan mampu menahannya. Seiring berjalannya waktu, kapal terbang itu secara bertahap memasuki area pusat laut cahaya. Langit di atas 9 langit ditutupi awan gelap yang tebal. Gelap dan kedap udara, itu membuat orang merasa sedikit sesak napas. Di laut bawah, ombak besar sedang naik. Tersembunyi di balik ombak besar itu terdapat banyak bayangan gelap dan besar. Mengaum. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga dari arah laut. Segera setelah itu, tentakel besar terbang keluar dari air menuju kehampaan. Tentakel ini sangat kuat dan diselimuti oleh petir yang tajam. Tuan Xiao, ada monster di laut, kata Yu Mengqian. Tanpa menunggu jawaban Xiao Nunu, Seng Qinghan mengayunkan pedang. Dentang, cahaya pedang yang terang benderang langsung memotong tentakel itu. Ledakan, tentakel dipotong langsung menjadi 2 bagian.
Mengaum, monster di bawah laut tiba-tiba menjadi marah, dan lebih dari selusin tentakel bergegas keluar. Setiap tentakel mengandung kekuatan guntur yang dahsyat, dan mereka menyerang kapal terbang itu seperti seekor naga yang muncul dari laut. Seng Qinghan mengayunkan lebih dari selusin energi pedang secara berurutan. Dor, 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 semua tentakel terputus sebelum bisa menyentuh kapal terbang. Yu Mengqian tidak dapat menahan diri untuk berseru, sungguh menakjubkan. Meskipun Seng Qinghan adalah orang yang disandera oleh Xiao Nunu, hal itu tidak mempengaruhi kekaguman Yu Mengqian padanya. Gerakan pedang Seng Qinghan tajam dan rapi. Daya mematahkannya juga sangat kuat. Aduh, mengaum. Pada saat ini, raungan banyak monster terdengar lagi. Saya melihat sejumlah besar monster berkumpul di langit di atas laut di depan. Beberapa orang bahkan bertarung melawan monster. Jelas mereka menghadapi sekawanan binatang buas yang menghalangi jalan. Semakin dekat Anda dengan area pusat laut cahaya, semakin banyak monster yang ada dan semakin kuat mereka. Seng Qinghan berbalik dan menatap Xiao Nunu, lalu berkata, setelah melewati daerah di depan, kita seharusnya bisa mencapai kuil. Xiao Nunu menjawab dengan tenang, kalau begitu, semoga beruntung. Seng Qinghan tidak berbicara, dia menggerakkan badannya, terbang ke depan, dan membunuh monster yang menghalangi jalan. Antara langit dan bumi, energi pedang saling bertautan dan menyerbu ke segala arah. Di bawah serangan Seng Qinghan, monster besar jatuh dari kehampaan satu demi satu. Saat sebuah lubang besar terkoyak di kawanan binatang buas, perahu terbang yang ditumpangi Xiao Nunu mampu bergerak maju tanpa hambatan. Dia sungguh menakjubkan. Yu Mengqian menatap sosok cantik itu dengan kekaguman di matanya. Dia lalu menatap Xiao Nunu dan berkata, Tuan Xiao, siapa dia? Xiao Nunu menjawab, aku hanya tahu namanya Seng Qinghan. Seng Qinghan. Yu Mengqian bergumam, lalu menggelengkan kepalanya, aku belum pernah mendengar nama ini. Kemudian, Yu Mengqian berkata lagi, Tuan Xiao, saya akan pergi dan mengumpulkan mahiat-mahiat monster itu. Ada banyak benda di sana yang merupakan harta karun untuk memurnikan senjata. Xiao Nunu mengangguk, hati-hati. Yu Mengqian tersenyum cerah, mengerti. Setelah itu, Yu Mengqian terbang dan tiba di sekitar Seng Qinghan. Seng Qinghan membunuh monster di laut cahaya di depan, dan Yu Mengqian mengikuti di belakang untuk mengumpulkan bahan-bahan yang berguna. Wah, tanduk Raja Naga Napas Es, untung besar sekali. Taring kilin mimpi air, aku hanya melihatnya di buku-buku kuno. Dan sisik buaya bulan fantasi, jika dijadikan baju besi, bahkan yang terkuat di alam leluhur alam tidak akan mampu menghancurkannya. Yu Mengqian sangat senang. Monster yang hidup di lautan cahaya ini semuanya sangat kuat. Biasanya, dia tidak akan pernah bertemu dengannya. Sekalipun aku bertemu dengannya, aku tak dapat mengalahkannya. Sekarang, dengan Seng Qinghan, seorang ahli alam dewa yang kuat, memimpin di depan, Yu Mengqian hanya perlu mengambil keuntungan dari belakang. Seng, kakak senior Seng, bisakah kamu pelan-pelan saja? Aku tidak bisa mengimbanginya. Yu Mengqian bertanya dengan lemah. Meskipun Seng Qinghan terpaksa membantu Xiao Nunu membersihkan jalan di depan, aura alam dewa sungguh terlalu kuat. Yu Mengqian, yang baru saja mencapai alam kaisar, terlihat sedikit lemah di hadapannya. Selain itu, Seng Qinghan saat itu sedang mengenakan topeng, yang membuat orang-orang merasa kedinginan. Seng Qinghan tidak menanggapi, tetapi terus membunuh monster di depannya. Pada saat ini, Yu Mengqian mengingatkan, kakak senior Seng, hati-hati di depan. Mata Seng Qinghan berbinar, dan dia melihat sekelompok besar monster tiba-tiba muncul di depannya. Kelompok monster ini menargetkan Seng Qinghan dan menyerbu ke arahnya pada saat yang sama. Menghadapi begitu banyak monster, Seng Qinghan tidak ceroboh. Dengan ledakan niat pedang yang kuat, formasi pedang rune yang indah tiba-tiba muncul di belakang Seng Qinghan. Di tengah formasi pedang itu, ada dua karakter tajam dami yang ditulis dengan huruf tebal. Teknik penghancur pedang hebat, Seng Qing berkata dengan suara dingin. Dalam sekejap, cahaya pedang yang besar melesat keluar. Saat kekosongan hancur, air laut terputus. Dengan suara bang yang keras, cahaya pedang itu melesat ke dalam kawanan binatang buas, seketika membunuh sejumlah besar monster hingga berkeping-keping. Kekuatan satu pedang dapat menghancurkan ribuan mil reruntuhan. Kemanapun energi pedang Seng Qinghan menunjuk, semua makhluk hidup hancur.
Yu Mengqian tercengang. Lawannya benar-benar terlalu kuat. Desir, Seng Qinghan mengabaikan Yu Mengqian yang terkejut. Dia terbang maju dan terus membunuh monster laut ringan lainnya yang menghalangi jalannya. Namun, pada saat ini, di atas sisi lain Laut Cahaya, 3 sosok tengah melihat ke arah Seng Qinghan dari jauh. Ketiga orang itu adalah 2 pria dan 1 wanita. Jubah yang dikenakan mereka bertiga semuanya sangat indah. Lagi pula, di belakang masing-masing roda tersebut, ada 8 roda dewa yang mengambang. Ketiga orang ini semuanya memiliki basis kultivasi pada tahap awal alam dewa. Salah satu dari mereka berkata, "Apakah kamu baru saja melihatnya?" Yang satunya lagi menjawab, "Itulah teknik penghancur pedang hebat." Satu-satunya wanita di antara ketiganya mensibir, "Aku benar-benar tidak menyangka kita akan bertemu dengannya di sini." "Hei, Seng Dishuang dari negeri dongeng Taiksu, sangat mudah bagi kita untuk menemukannya. Ayo, kita tidak boleh melewatkan kesempatan bagus ini. Ayo, kita tidak boleh melewatkan kesempatan bagus ini." Saat Seng Qinghan sedang bertarung dengan banyak monster, tiba-tiba, 3 aura kuat dengan cepat menyerang. Diiringi suara angin yang bertiup, cahaya dingin tiba-tiba menyambar di depan Seng Qinghan. Seng Qinghan mengayunkan pedangnya dan menyerbu menuju cahaya dingin. Ledakan, gelombang udara melonjak dan akibatnya meledak. Seng Qinghan lalu melangkah mundur. Yu Mengqian, yang sedang mengumpulkan bahan-bahan untuk peralatan pemurnian di belakang, tercengang. Kali ini, bukan monster dari lautan cahaya yang menyerang Seng Qinghan, melainkan 3 sosok manusia. Swiss, Swiss, Swiss. Kemudian, 2 pria dan seorang wanita muncul di depan Seng Qinghan. Bukan saja jubah ketiga orang ini indah sekali, tetapi temperamen mereka juga sangat mulia. Hal yang paling menarik perhatian adalah 8 roda dewa di belakang mereka, yang tidak hanya merupakan simbol kekuatan, tetapi juga representasi wilayah mereka. Alam dewa, mata Yu Mengqian terbuka lebar dan dia menutup mulutnya tanpa sadar, 3 dewa yang kuat. Mereka bertiga menatap Seng Qinghan di depan mereka dengan penuh minat. Salah satu pria itu tersenyum bercanda dan berkata, "Seng Dishuang, apa kabar?" Seng Dishuang. Yu Mengqian sedikit tertegun. Dia menatap punggung Seng Qinghan yang ramping dan anggun. Bukankah orang itu bernama Seng Qinghan? Tunggu, mengapa nama Seng Dishuang terdengar familiar? Yu Mengqian tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia segera berbalik dan terbang mundur. Pada saat ini, Yu Mengqian hanya bisa memberitahu Xiao Nunu tentang masalah ini. Dengan kekuatannya di ranah kaisar, dia tidak bisa ikut campur. Pada saat yang sama, wanita di antara ketiga orang itu segera berkata, "Seng Dishuang, jangan berpikir bahwa kami tidak dapat mengenali Anda hanya karena Anda mengenakan topeng." Seng Qinghan menatap ketiga orang di depannya. Dia memegang senjata itu erat-erat di tangannya, dan matanya dipenuhi dengan rasa dingin yang membekukan. "Negeri dongeng darah yang bangga," katanya dengan dingin. "Hahaha," wanita itu tertawa bangga, "Ya, sepertinya kau tahu siapa kami, Seng Dishuang. Alam abadi Taiksu milikmu dihancurkan oleh alam abadi Aoksue milik kami, dan kaulah satu-satunya yang lolos. Hari ini, kau tidak seberuntung itu." Namun, sebelum wanita itu sempat menyelesaikan kata-katanya, Seng Qinghan justru memimpin serangan. Dia terbang maju, mengeluarkan kekuatan pedang yang luar biasa dan niat membunuh. Dentang, sebuah pedang dipotong dan energi pedang yang besar menyapu ke arah 3 orang di depan. Ketiga orang ini bukan orang biasa. Mereka tidak seperti orang-orang yang dahulu menghalangi jalan di alam leluhur. Pria di tengah langsung memanggil palu godam bergagang panjang. Kekuatan sihir ke-8, palu 10.000 binatang. Jelaslah bahwa pria itu mengetahui kekuatan Seng Qinghan, jadi dia langsung menggunakan kekuatan sihir ke-8 dan memamerkan senjata sihir pendampingnya. Nama pria itu adalah Chang Kui. Dia memegang palu 10.000 binatang di kedua tangan dan mengayunkannya ke depan. Ledakan, Chang Kui menghancurkan energi pedang yang datang ke arahnya dengan palu. Kekuatan dahsyat itu mengguncang langit dan bumi, dan akibatnya menyebar ke segala arah. Kemudian, Chang Kui berkata kepada 2 orang lainnya, "Adik Nianling, adik Ding Meng, mari kita serang bersama. Kita tidak boleh membiarkan wanita ini lolos kali ini." Zhu Nianling mensibir, "Apakah kita bertiga harus menyerangnya pada saat yang sama?" Pria lain bernama Ding Meng berkata, "Adik Nianling, jangan ceroboh. Bagaimanapun,
Seng Dishuang adalah anak ajaib nomor satu di alam abadi Taixu sejak zaman kuno. Jika dia tidak mengalami cedera serius dalam pertempuran besar itu, yang menyebabkan kultivasinya menurun, maka kekuatannya hari ini pasti lebih dari sekadar tahap awal alam dewa alam. Untuk menghadapi orang seperti itu, kita masih harus berusaha sekuat tenaga. Jelas, Chang Kui, Ding Meng, dan Zhu Nianling semuanya tahu betul situasi Seng Qinghan. Mendengar ini, Zhu Nianling langsung menjadi serius. Baiklah, kalau begitu mari kita serang bersama dan jangan beri dia kesempatan. Saat berkata demikian, Zhu Nianling mengangkat tangannya dan melemparkan sebuah pisau terbang berwarna merah darah. Pisau terbang berwarna merah darah itu melesat ke arah Seng Qinghan seperti meteor, melepaskan kekuatan serangan yang mengerikan. Seng Qinghan menghindari serangan lawan, tetapi detik berikutnya, pisau terbang itu berubah arah dan mengejar Seng Qinghan. Kau tidak bisa mengelak, Zhu Nianling tertawa dingin dan berkata, kekuatan sihir ke-8, pedang surgawi pengunci dewa. Dentang, 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 pisau terbang berwarna darah itu dengan cepat terbagi menjadi ribuan pisau terbang saat bergerak. Mereka seakan-akan memiliki mata dan menatap tajam ke arah Seng Qinghan. Seng Qinghan tidak punya pilihan selain berhenti dan menghadapinya secara langsung. Kekuatan sihir ke-8, sayap pedang di fajar. Tiba-tiba, dua sayap pedang yang indah terbuka di belakang Seng Qinghan. Seketika, sayap pedang terayun ke depan, dan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya meletus bagai badai. Ledakan, ledakan, ledakan. Pisau terbang dan energi pedang tiba-tiba meledak dengan dampak yang dahsyat di kehampaan. Akibatnya di langit bagaikan bintang-bintang yang meledak, menyapu ribuan mil, bersilangan ke segala arah. Kedua belah pihak menggunakan kekuatan magis mereka untuk saling bertabrakan. Meskipun Seng Qinghan terluka, dia masih lebih unggul dari Zhu Nianling. Pisau terbang berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya disebarkan oleh energi pedang, dan energi pedang yang tersisa bergegas menuju Zhu Nianling. Hah! Sekilas ekspresi terkejut terpancar di mata Zhu Nianling. Dia menangkupkan kedua telapak tangannya dan segera membuka perisai penghalang. Berdengung, penghalang itu seperti dinding udara, menghalangi jalannya. Energi pedang yang tersisa terus-menerus menghantam penghalang, menyebabkan akibat yang lebih dahsyat lagi. Ledakan. Detik berikutnya, penghalang itu hancur, dan beberapa energi pedang melewati Zhu Nianling. Dia dengan cepat menghindar dan lolos dari serangan itu dengan selamat. Meskipun mereka semua memiliki kekuatan tahap awal alam dewa, dalam situasi 1 lawan 1, Seng Qinghan tidak takut pada satu pun dari ketiganya. Tapi hal buruknya adalah ada 3 orang di sisi yang lain. Tepat saat Seng Qinghan mengalahkan Zhu Nianling, sebuah sosok tiba-tiba muncul di belakangnya. Hei, Seng Dishuang, menyerah saja. Tidak bagus. Seng Qinghan terkejut. Dia berbalik tiba-tiba dan melihat Ding Meng mengangkat tangan kanannya, mengumpulkan kekuatan seperti menarik busur. Suatu kekuatan dahsyat terkumpul di telapak tangannya. Kemudian, Ding Meng menamparkan dengan telapak tangannya, menghantam Seng Qinghan dengan keras. Dalam keadaan tergesa-gesa, Seng Qinghan tak punya pilihan lain selain menggunakan pedangnya untuk menghalangi di depannya dan menahan kekuatan telapak tangan lawan. Ledakan. Ding Meng melepaskan telapak tangannya dengan kekuatan besar, kemudian kekuatan dahsyat itu menyebar di sepanjang badan pedang. Badan halus Seng Qinghan bergetar, dan luka-lukanya tiba-tiba bertambah parah, darah merah mengalir keluar dari dasar topeng. Pada saat yang sama, pria bernama Chang Kui juga menyelesaikan serangan habis-habisannya. Seng Dishuang, kultivasimu sudah menurun drastis. Dulu kau begitu cantik dan menawan, tapi sekarang, kau hanyalah seekor guguk liar yang malang. Kata Chang Kui sambil mengangkat palu 10.000 binatang di tangannya ke atas kepalanya. Berhentilah berjuang dengan sia-sia, murka semua binatang. Chang Kui menjatuhkan palu. Dalam sekejap, langit berubah gelap, angin dan awan bertiup melawan arus, dan bayangan ribuan binatang tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Mengaum, ah! Ribuan binatang buas yang ganas dan ganas memamerkan taring dan cakar mereka dan bergegas menuju Seng Qinghan. Mata dingin Seng Qing bersinar dengan cahaya tajam, dan dia mengaktifkan teknik penghancur pedang hebat lagi. Berdengung, saat formasi pedang megah terbuka di belakangnya, pedang panjang di tangan Seng Qinghan tiba-tiba menyalakan api suci yang cemerlang. Memotong. Kemudian, cahaya pedang yang mengerikan meledak.
Cahaya pedang itu begitu besar sehingga kemanapun ia pergi, semua yang ada di sepanjang jalan berubah menjadi reruntuhan. Ledakan, ledakan, ledakan. Cahaya pedang yang menyala-nyala dan hantu ribuan binatang bertabrakan dengan cara yang mengejutkan. Dampak mengerikannya menyebar hingga ratusan ribu mil, dan wilayah pusat laut cahaya menjadi lebih bergejolak dan kacau. Kedua sosok Chang Kui dan Seng Qinghan masing-masing bergerak mundur. Cedera Seng Qinghan semakin parah. Luka lamanya belum pulih, kini luka baru menimpanya. Dia tidak dapat menahannya lagi. Seng Dishuang, apakah kamu datang ke Laut Cahaya untuk kekuatan asli para dewa kuno di kuil? Chang Kui tidak terburu-buru meneruskan serangannya. Sambil memegang palu 10.000 binatang, dia menanyai Seng Qinghan. Seng King berkata dengan dingin, itu tidak ada hubungannya denganmu. Chang Kui melanjutkan, jangan terburu-buru menyangkalnya. Dengan kekuatanmu, Seng Dishuang, satu-satunya hal yang kau pedulikan di lautan cahaya ini adalah kekuatan asal para dewa. Selain itu, aku tidak dapat memikirkan alasan lain bagimu untuk datang ke sini. Begitu kata-kata ini keluar, tatapan Ding Meng dan Zhu Nianling menjadi tajam. Jelas, tujuan ketiga orang datang ke sini juga untuk kekuatan asli para dewa kuno di kuil. Zhu Nianling bertanya dengan tegas, apakah kamu punya kunci untuk membuka kuil? Atau apakah kamu tahu siapa yang punya kuncinya? Seng Qinghan mensibir, apakah menurutmu aku akan memberitahu kalian orang-orang di alam abadi Aoxue? Chang Kui berkata, Seng Dishuang, jika kamu bersedia menyerahkan kuncinya, kami dapat mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Tatapan mata Seng Qinghan dingin, sekalipun aku mendapatkannya, aku tidak akan memberikannya padamu. Wajah Zhu Nianling sedingin es, kau pikir kami tidak bisa melakukan apapun padamu jika kau tidak memberi tahu kami. Saat kami menangkapmu dan menggunakan teknik pencarian jiwa untuk mendapatkan ingatanmu, kami juga bisa mengetahui berita kuncinya. Chang Kui juga tersenyum licik, ya, meskipun teknik pencarian jiwa hanya dapat digunakan oleh orang-orang dari alam yang lebih tinggi pada orang-orang dari alam yang lebih rendah. Ada orang-orang di alam abadi Aoxue kita yang berada di alam yang lebih tinggi daripada Anda. Pada saat itu, tentu saja seseorang dapat menggunakan teknik pencarian jiwa pada Anda dan mendapatkan semua informasi. Seperti yang dia katakan, Chang Kui mengaktifkan kembali kekuatan gaibnya. Palu 10.000 binatang di tangannya memancarkan cahaya suci yang cemerlang, dan raungan 10.000 binatang pun terdengar. Murka semua binatang. Bayangan binatang buas muncul lagi di langit dan mereka meluncur turun bagai air pasang. Sudah berakhir. Zhu Nianling sekali lagi memanggil pisau terbang berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan sihir ke-8, pedang surgawi pengunci dewa. Banjir pisau terbang menyerbu ke arah Seng Qinghan. Pria lain bernama Ding Meng juga mengaktifkan roda ilahinya. Kekuatan sihir ke-8, jari penusuk bintang. Berdengung, Ding Meng mengangkat tangan kanannya dengan 2 jari di alisnya, lalu mengarahkan pedangnya ke depan, dan seberkas cahaya bintang yang mengerikan melesat ke arah Seng Qinghan. Menghadapi serangan dari 3 orang, Seng Qinghan tidak mampu melawan saat ini, dan matanya dipenuhi dengan keengganan. Namun, pada saat kritis ini, sesosok tiba-tiba muncul di samping Seng Qinghan, dan kemudian pihak lain menekan bahu Seng Qinghan dengan satu tangan. Lalu dengan suara Swiss, dia dan Seng Qinghan menghilang begitu saja. Ledakan. Detik berikutnya, kekuatan magis Chang Kui, Zhu Nianling, dan Ding Meng saling bertabrakan, menyebabkan akibat yang mengejutkan. Chang Kui, Ding Meng, dan Zhu Nianling semuanya tampak kedinginan. Seng Qinghan muncul di langit di sisi lain, dan di sampingnya, ada sosok muda. Seng Qinghan menatap orang di sebelahnya dengan heran. Dia agak terkejut bahwa pihak lain akan menyelamatkannya. Kamu, mata indah Seng Qinghan sedikit menyipit. Walaupun dia mengenakan topeng, ekspresinya saat itu tidak terlihat. Tetapi tidak sulit untuk melihat dari matanya bahwa dia sangat terkejut saat itu. Orang di sebelahnya tidak lain adalah Xiao Nunu. Mengapa kamu menyelamatkanku? Tanyanya dengan suara berat. Xiao Nunu menjawab dengan tenang, awalnya aku tidak ingin menyelamatkanmu, tetapi ketika aku mendengar mereka mengatakan ingin mencari jiwamu, aku tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Seng Qinghan tertegun. Begitu Seng Qinghan dibawa pergi oleh 3 orang dari alam abadi Aoxue, orang-orang dari alam abadi Aoxue pasti akan menggunakan teknik pencarian jiwa padanya.
Fakta bahwa kuncinya ada di tangan Xiao Nunu tentu saja diketahui oleh pihak lain. Saat itu, Xiao Nunu masih akan menghadapi masalah yang tak terhindarkan. Jadi, pada saat ini, Xiao Nunu tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Chang Kui, Ding Meng dan Zhu Nianling memandang Xiao Nunu yang muncul di medan perang dengan heran. Saya melihat 7 roda Dewa Emas melayang di belakang pihak lainnya. Ini jelas merupakan simbol alam leluhur alam. Seorang leluhur alam biasa berani ikut campur dalam urusan alam abadi Aoksueku, kata Chang Kui dengan dingin. Ding Meng kemudian bertanya, sepertinya kamu adalah teman Seng Dishuang. Apakah kamu punya kunci kuil? Xiao Nunu mengabaikannya. Dia kemudian bertanya pada Seng Qinghan dengan suara rendah, apakah kamu masih punya kekuatan untuk bertarung? Seng Qinghan mengangguk, ya. Xiao Nunu tersenyum tipis, baguslah. Aku tidak ingin membuang terlalu banyak energi di sini. Mendengar ini, Seng Qinghan terdiam. Tanpa menunggu tanggapannya, Zhu Nianling yang berada di kehampaan di depannya menyerang lagi. Berhentilah menggoda di sini, kalian berdua akan kehilangan nyawa kalian. Zhu Nianling mengerahkan kekuatan gaibnya, dan dalam sekejap, sejumlah besar pisau terbang berwarna merah darah menyerbu dengan niat membunuh yang mengerikan. Pikiran Xiao Nunu bergerak, dan energi primordial yang besar dan sejumlah besar cahaya peri yang mendominasi dilepaskan. Pancar Gangki dan cahaya abadi badan tiran membentuk pertahanan ganda, menghalangi dirinya dan Seng Qinghan. Dor, pisau terbang berwarna merah darah itu melesat turun, langsung menimbulkan kekacauan hebat. Kemudian, Xiao Nunu cepat-cepat meraih Seng Qinghan dan menghindar ke belakang, nampaknya mereka tengah berusaha melarikan diri. Ketiga orang ini terlalu kuat, lebih baik kita melarikan diri. Xiao Nunu sengaja mengucapkannya dengan keras. Mendengar ini, Chang Kui dan Ding Meng segera mengejarnya. Kau ingin pergi? Bagaimana bisa semudah itu? Sambil bergerak, Chang Kui mengayunkan palu 10.000 binatang, menghasilkan gelombang kejut yang dahsyat. Ding Meng juga memperlihatkan kekuatan gaibnya, dan seberkas cahaya bintang menyembur keluar dari ujung jarinya. Gerakan memateikan dari 2 pembangkit tenaga rilem dewa tiba di depan Xiao Nunu dan Seng Qinghan secara bersamaan. Xiao Nunu mengangkat sudut mulutnya sedikit, kamu telah tertipu. Itu terjadi dalam sekejap. Xiao Nunu segera menampilkan kekuatan sihir ke-6 langkah melarikan diri ke surga pancer. Desir. Detik berikutnya, Xiao Nunu dan Seng Qinghan menghilang di tempat. Serangan Chang Kui dan Ding Meng langsung sia-sia. Zhu Nianling di belakang berkata dengan suara yang dalam, teleportasi lagi. Tepat ketika mereka bertiga mengira Xiao Nunu menggunakan teleportasi untuk melarikan diri. Swiss, Xiao Nunu muncul di depan Zhu Nianling bersama Seng Qinghan. Chang Kui dan Ding Meng keduanya terkejut. Tampaknya menyadari apa yang akan dilakukan Xiao Nunu. Oh tidak, targetnya adalah adik perempuan Nianling, kata Chang Kui. Tanpa menunggu keduanya kembali, Xiao Nunu berkata kepada Seng Qinghan, serang. Seng Qinghan tidak ragu sedikit pun dan langsung melontarkan energi pedang yang dahsyat. Dentang, energi pedang yang mengerikan merobek kehampaan dan dengan cepat menyerbu di depan Zhu Nianling. Yang terakhir segera memanggil perisai pertahanan untuk memblokir. Ledakan, energi pedang Seng Qinghan dilepaskan dengan kuat ke perisai, energi itu melesat maju dan ruang pun hancur. Zhu Nianling mensibir dan berkata, itu tidak cukup. Namun, saat kata-kata itu terucap, Xiao Nunu berteleportasi dan muncul di belakang Zhu Nianling. Kemudian, Xiao Nunu mengepalkan tangan kanannya dan meninju punggung Zhu Nianling. Aku di sini, kata Xiao Nunu. Apa? Zhu Nianling berbalik tanpa sadar dan menggunakan perisainya untuk memblokir serangan Xiao Nunu. Ledakan, energi pancer yang bercampur dengan cahaya peri yang mendominasi meledak, dan ledakan di antara keduanya menyebabkan akibat yang mengerikan. Meskipun Zhu Nianling menangkis pukulan Xiao Nunu, punggungnya kini berada di tangan Seng Qinghan. Aku akan mengambil nyawamu. Suara dingin Seng Qinghan terdengar. Zhu Nianling merasa ngeri. Dia terganggu. Tidak ada waktu untuk bereaksi. Seng Qinghan kembali mengeluarkan cahaya pedang yang cemerlang. Desir, cahaya pedang yang tajam tanpa ampun menusuk leher Zhu Nianling. Seberkas darah cemerlang beterbangan, dan kepala Zhu Nianling langsung terpenggal. Hanya, rapi, ini adalah gerakan Seng Qinghan, mengenai titik vital secara langsung. Chang Kui dan Ding Meng di belakang membuka mata lebar-lebar karena terkejut dan marah.
Adik Nianling, kutu kupret, kalian berdua kutu kupret, beraninya kalian membunuh adik Nianling. Dalam sekejap, Xiao Nunu dan Seng Qinghan membunuh Zhu Nianling. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diduga oleh mereka berdua. Keduanya sangat marah, dan Ding Meng menyerbu lebih dulu, kecepatannya sedikit lebih cepat dari Chang Kui. Ding Meng mengangkat telapak tangannya dan memukul Seng Qinghan. Wanita jalang, Mah Tei saja. Kekuatan telapak tangan yang mengerikan itu menghancurkan ruang dan menimbulkan krisis yang fatal. Jejak kepanikan melintas di mata Seng Qinghan. Dalam kondisinya saat ini, jika dia terkena telapak tangan ini, akibatnya akan mengerikan. Tetapi pada saat ini, Xiao Nunu berteleportasi tepat di belakang Seng Qinghan. Kemudian, Xiao Nunu melayangkan pukulan untuk menyambut kekuatan telapak tangan Ding Meng. Ledakan, kekuatan tinju dan telapak tangan saling beradu, mengguncang langit. Gelombang kejut yang sebanding dengan ledakan nebula menyapu keduanya. Xiao Nunu, Ding Meng, dan Seng Qinghan yang berada di belakang Xiao Nunu semuanya mundur ke belakang. Sambil menenangkan badannya, Seng Qinghan berbalik dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Nunu berkata dengan tenang, tidak masalah. Ding Meng merasa agak tidak percaya. Pihak lain, yang berada di tingkat leluhur alam, dapat menahan telapak tangannya dan baik-baik saja. Ding Meng dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Xiao Nunu sangat kuat. Kekuatan eksternalnya kuat, kekuatan internalnya kuat. Sangat mendominasi. Itu sama sekali bukan level yang seharusnya dimiliki oleh leluhur alam. Pada saat yang sama, Chang Kui juga bergegas, mengayunkan palu 10.000 binatang, dan menghantamkannya dengan keras ke arah Xiao Nunu. Kamu pantas Mah Tei. Palu 10.000 binatang meledak dengan cahaya suci yang cemerlang. Serangan itu begitu dahsyat sehingga semua binatang berlari kencang. Melihat hal itu, Seng Qinghan pun segera menyerbu ke depan sambil mengayunkan pedangnya dan membunuh ke depan. Swiss, Swiss, Swiss. Pedang panjang di tangan Seng Qinghan mencabik-cabik hantu 10.000 binatang buas dan bertabrakan dengan palu 10.000 binatang. Ledakan. Pedang panjang itu beradu dengan palu 10.000 binatang, menimbulkan suara gemuruh bagai guntur, disertai dengan akibat yang dahsyat. Chang Kui dan Seng Qinghan masing-masing mundur. Tanpa menunggu Chang Kui berdiri tegak, Xiao Nunu mendapat ide dan melemparkan sepotong batu peri 9 warna. Batu peri 9 warna digantung di sekelilingnya, membentuk struktur sebuah formasi. Segera setelah itu, sebuah gulungan yang memancarkan aura suci terbuka di belakang Xiao Nunu. Ketetapan para dewa, membuka, berdengung. Gulungan itu dengan cepat membesar dan dalam sekejap mata berubah menjadi spanduk besar di langit. Kemudian, sebuah pedang raksasa yang mengerikan terbang keluar dari gulungan itu. Pedang raksasa itu memancarkan cahaya hijau suci, dan badan pedang itu dipenuhi dengan jimat dao besar dari atas ke bawah. Cuaca berubah dan dunia menjadi suram. Tekanan yang mengerikan menyelimuti Chang Kui. Apa ini? Wajah Chang Kui berubah, ketetapan para dewa. Sebelum Chang Kui bisa bereaksi, pedang hijau raksasa itu menghantamnya dengan kekuatan yang mengerikan. Ledakan. Cahaya pedang menembus badannya dan Chang Kui langsung terbelah menjadi dua bagian. Ding Meng di belakang memiliki wajah pucat Chang Kui. Dalam sekejap mata, kedua rekannya terbunuh satu demi satu, dan otak Ding Meng menjadi kosong. Pada saat ini, dia tidak dapat menahan rasa takut di hatinya. Ayo pergi. Ding Meng berbalik dan pergi. Tidak ada pertempuran yang tersisa. Namun, yang tidak dia ketahui adalah ketika Xiao Nunu memutuskan untuk membantu Seng Qinghan, Ding Meng dan dua orang lainnya sama sekali tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup. Sudah terlambat untuk berpikir pergi sekarang. Xiao Nunu berkata dengan tenang. Ada sedikit cahaya keemasan di mata Xiao Nunu. Telapak tangan ilahi yang menutupi surga, diperkuat 10.000 kali. Dalam sekejap, telapak tangan emas gelap yang tak tertandingi besarnya menutupi Ding Meng. Telapak tangan ini bagaikan jaring raksasa yang menutupi langit, dengan kekuatan penuh. Meskipun Heaven Covering Divine Palm hanya teknik telapak tangan yang setara dengan Realm Ancestors Divine Power, tetapi dengan peningkatan kekuatan Pancer Tyrant Body Art, itu pasti sebanding dengan serangan dari seorang ahli Realm God Realm. Wajah Ding Meng berubah. Dia tidak dapat menghindar tepat waktu dan tidak punya pilihan selain melawan. Kekuatan sihir ke-8, jari penusuk bintang. Ding Meng mengumpulkan kekuatan dengan kedua jarinya,
dan kemudian mengerahkan kekuatan spiritual yang dahsyat. Seberkas cahaya berdenyut keluar dan menghantam tepat kepala pohon palem emas itu. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertemu bersama, langit berguncang, kehampaan hancur, dan lautan cahaya di bawah menggulung gelombang besar. Ding Meng memuntahkan darah dan terbang mundur. Ekspresi ketakutan di wajahnya menjadi semakin intens. Pada saat ini, Seng Qinghan sekali lagi melakukan teknik penghancur pedang hebat. Sebuah formasi pedang yang indah terbuka di belakangnya, dan Seng Qinghan mengeluarkan energi pedang yang besar. Kekuatan satu pedang dapat menghancurkan ribuan mil reruntuhan. Cahaya pedang langsung mengenai Ding Meng, dan badan Ding Meng langsung terpotong-potong. Ah! Teriakan pendek dan cepat bergema di langit di atas lautan cahaya. Pada saat ini, 3 orang petarung rilem Dewa Alam tahap awal yang kuat dari alam abadi Aoksue semuanya dibunuh oleh Xiao Nunu dan Seng Qinghan bersama-sama. Pada saat inilah, Xiao Nunu mengaktifkan kekuatan sihir kelimanya, menjarah, dan langsung menangkap jiwa abadi Zun Yanling, Chang Kui, dan Ding Meng. Jiwa abadi ketiga orang itu tidak punya tempat untuk melarikan diri dan semuanya tersedot ke roda dewa kelima di belakang Xiao Nunu. Jiwa abadi seorang dewa yang kuat di alam para dewa masih membantu Xiao Nunu. Setidaknya kekuatan magis ke-8 dari 3 orang dapat dijarah. Pada saat yang sama, tas penyimpanan pada ketiga orang itu juga menjadi piala Xiao Nunu. Hah, tidak jauh dari situ, Seng Qinghan terengah-engah. Dia memegang pedang di satu tangan dan melepas topeng di wajahnya dengan tangan lainnya. Wajah cantiknya tampak semakin pucat dan dipenuhi keringat. Seng Qinghan menatap Xiao Nunu dengan ekspresi rumit. Dia tahu betul bahwa tanpa bantuan Xiao Nunu, dia tidak akan bisa membunuh ketiga orang ini. Dan, yang paling penting adalah, dari awal hingga akhir, Xiao Nunu tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan magis leluhurnya. Siapa kamu? Seng Qinghan bertanya. Xiao Nunu menjawab dengan acuh tak acuh, orang biasa. Sambil berbicara, Xiao Nunu melesat dan terbang ke bawah. Setelah beberapa saat, Xiao Nunu kembali ke kapal terbang tempat dia berada sebelumnya. Yu Mengqian sedang menunggu di perahu. Ketika dia melihat Xiao Nunu kembali, dia bergegas berlari. Tuan Xiao, apakah kalian semua baik-baik saja? Ketika Seng Qinghan bertemu Chang Kui, Zun Yanling dan Ding Meng, Yu Mengqian berlari kembali untuk memberitahu Xiao Nunu sesegera mungkin. Kemudian Xiao Nunu membiarkannya tinggal di kapal terbang. Yu Mengqian juga sangat patuh. Dia tetap berada di kapal terbang dan tidak pergi kemanapun. Tidak apa-apa, Xiao Nunu berkata sambil tersenyum. Desir, pada saat ini, Seng Qinghan juga kembali ke kapal terbang. Yu Mengqian memandang ke arah pihak lain, kakak senior Seng. Seng Qinghan tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap Xiao Nunu dengan penuh arti, lalu duduk di samping untuk beristirahat. Xiao Nunu berkata kepada Yu Mengqian, kalian lihat saja di luar, aku ada urusan. Yu Mengqian mengangguk lembut, oke. Seketika Xiao Nunu memasuki kabin kapal terbang itu sendirian. Setelah menemukan tempat duduk di kabin, Xiao Nunu mulai menggunakan sihir penjarahannya untuk memurnikan jiwa abadi dari 3 dewa dunia yang kuat. Lautan cahaya. Perahu terbang Xiao Nunu bergerak mulus di atas laut. Pada saat ini, Xiao Nunu sedang memurnikan jiwa abadi dari 3 dewa awal yang kuat dari alam abadi Aoksue di dalam kabin. Kekuatan sihir penjarahan diaktifkan kembali, dan setelah pemurnian selesai, Xiao Nunu akan mampu memperoleh kekuatan sihir 3 orang. Yu Mengqian dan Seng Qinghan tetap berada di luar kabin. Seng, kakak senior Seng, saya punya obat penyembuh di sini. Yu Mengqian berjalan ke Seng Qinghan dan dengan hati-hati menyerahkan sebotol obat penyembuh padanya. Seng Qinghan menggelengkan kepalanya sedikit, saya membawa obat. Sambil berkata demikian, Seng Qinghan mengeluarkan obat penyembuh dan menelannya. Yu Mengqian menarik tangannya kembali. Lalu dia berbalik dan berjalan pergi tanpa suara. Seng Qinghan segera berkata, terima kasih. Mata indah Yu Mengqian berbinar dan dia menatap ke arah pihak lain. Seng Qinghan tersenyum lembut sebagai isyarat. Yu Mengqian menjawab, sama-sama. Seng Qinghan bertanya, siapa namamu? Yu Mengqian. Aku dari negeri Dongeng Lingbo. Bagaimana dengan dia? Seng Qinghan melihat ke arah kabin di belakang. Yu Mengqian juga berbalik dan melihat, apakah Anda bertanya tentang Tuan Muda Xiao? Siapa lagi? Tuan Muda Xiao tampaknya berasal dari alam Sutian, Yu Mengqian berkata tidak begitu yakin.
Dia juga mendengarnya dari Li Beiche. Jadi tidak begitu yakin. Seng Qinghan sedikit mengernyit, Sutianji. Negeri dongeng manakah ini? Dia belum pernah mendengarnya. Yu Mengqian berbisik, apakah kalian belum pernah mendengar tentang dia? Sebenarnya, aku juga belum pernah mendengar tentang dia, tetapi Tuan Xiao adalah juara divisi negeri dongeng Lingbo kita. Dia sangat kuat, dan orang yang sangat baik. Jadi, bagaimana kalian berdua bisa saling mengenal? Seng Qinghan tidak menjawab pertanyaan Yu Mengqian. Yu Mengqian tidak bertanya lagi. Kapal terbang itu terus bergerak maju dengan mantap. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. Di dalam kabin, Xiao Nunu telah memurnikan semua jiwa abadi dari 3 dewa kuat di alam abadi Aoksue. Jiwa abadi di alam para dewa jelas sangat membantu Xiao Nunu. Kultivasinya juga menerobos dari tahap akhir alam leluhur Rilem ke puncak alam leluhur Rilem. Pada saat yang sama, Xiao Nunu menguasai kekuatan magis baru. Misalnya, kekuatan sihir ke-8 Cangkui, palu 10.000 binatang. Kekuatan sihir ke-8 Dingmeng, jari penusuk bintang. Kekuatan sihir ke-8 Zunyanling, pedang surgawi pengunci jiwa. Semua ini telah menjadi keterampilan Xiao Nunu. Tentu saja, Xiao Nunu tidak hanya menjarah ketiga kekuatan ajaib ini. Kekuatan sihir lain milik mereka bertiga juga dijarah, tetapi seiring dengan terus meningkatnya level kultivasi Xiao Nunu, dia enggan menggunakan kekuatan sihir yang levelnya relatif rendah itu. Bukan berarti Xiao Nunu hanya bisa menjarah satu dari mereka. Sebaliknya, Xiao Nunu hanya menggunakan yang terkuat. Di luar kabin, itu adalah perjalanan yang mulus. Meskipun mereka bertemu dengan beberapa monster yang menghalangi jalan, mereka semua dapat diatasi dengan mudah oleh Seng Qinghan. Kakak senior Seng, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai di sana? Yu Mengqian bertanya dengan rasa ingin tahu. Selama 2 hari ini, Yu Mengqian dan Seng Qinghan menjadi sedikit lebih akrab satu sama lain. Tidak sependiam di awal. Seng Qinghan menjawab, tidak akan lama. Pada saat ini, 2 sosok terbang cepat dari langit di atas laut di depan. Seseorang, hati Yu Mengqian menegang, dan dia tanpa sadar mundur 2 langkah. Namun, salah satu dari mereka berteriak dari kejauhan, adik Qinghan. Seng Qinghan memandang orang-orang yang datang, itu kakak senior Su dan kakak senior Kai. Kemudian, dia berkata kepada Yu Mengqian, mereka dari negeri ajaib Yaoshan, kami kenal mereka. Mendengar ini, Yu Mengqian menghela napas lega. Dia sungguh takut akhir-akhir ini. Kupikir setelah menerobos alam kaisar alam, aku akan punya modal untuk melangkah di kancah resmi. Tak disangka, begitu aku berbaring, yang kutemui malah alam leluhur alam maupun alam dewa alam. Yu Mengqian sedikit gugup. Desir, desir. 2 pemuda kemudian mendarat di kapal terbang tersebut. Adik Qinghan, akhirnya kami menemukanmu, kata salah satu dari mereka. Orang lain juga berkata, adik Qinghan, kemana saja kamu akhir-akhir ini? Kami tidak dapat menemukanmu sejak kami berpisah di alam rahasia terakhir kali. Seng Qinghan tidak menjawab pertanyaan ini. Saat ini, dia telah dipenjara di domain ruang milik pihak lain oleh Xiao Nunu. Dan Anda tidak bisa pergi sekarang. Di mana kakak senior Lu? Seng Qinghan bertanya. Kakak senior Lu yang ditanyakannya tentu saja Lu Jingce dari negeri dongeng Yaoshan. Saat itu di alam rahasia yang tersembunyi, Seng Qinghan bekerja sama dengan Lu Jingce untuk memperebutkan kunci kuil. Segala sesuatunya berjalan lancar, namun tanpa diduga, Guan Chenlin dari alam abadi Baisi muncul di tengah perjalanan. Tentu saja, pada akhirnya, kuncinya tidak jatuh ke tangan Lu Jingce maupun Guan Chenlin. Sebaliknya, benda itu jatuh ke tangan Xiao Nunu. Ketika mereka mendengar Seng Qinghan bertanya kepada Lu Jingce, kedua pemuda itu saling memandang dan ekspresi mereka langsung menjadi kesepian. Salah satu dari mereka berkata, kakak senior Lu, sesuatu telah terjadi. Apa? Mendengar ini, wajah cantik Seng Qinghan berubah, dan dia buru-buru bertanya, apa yang terjadi? Pihak lain menjawab, kakak senior Lu jatuh ke tangan Guan Chenlin. Seng Qinghan sangat terkejut, bagaimana ini mungkin? Kultivasi kakak senior Lu tidak lebih lemah dari Guan Chenlin, bagaimana dia bisa jatuh ke tangan Guan Chenlin? Pemuda lain menjelaskan, jika hanya Guan Chenlin, tentu saja dia tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap kita. Namun, Guan Chenlin bersekutu dengan orang-orang dari negeri peri gurun barat untuk menghadapi kita. Jadi, kita tamatlah riwayatnya.
Ketika Seng Qinghan mendengar 4 kata negeri peri gurun barat, raut wajahnya sedikit berubah. Yu Meng di sebelahnya juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Western Wilderness Fairyland juga merupakan negeri dongeng tingkat 8. Tetapi itu adalah keberadaan yang relatif kuat di negeri dongeng tingkat 8. Orang lain melanjutkan, Dong Fang Yu, dari alam abadi belantara barat telah mencapai tahap tengah alam dewa. Dengan kekuatannya sendiri, dia cukup untuk menekan semua orang di alam abadi Yaoshan kita. Kakak senior Lu sekarang ada di tangan mereka. Orang lain mengikuti. Guan Chenlin berkata bahwa karena kami dari alam abadi Yaoshan menghalanginya, dia tidak dapat memperoleh kunci kuil. Dia berkata bahwa jika kamu ingin kakak senior Lu selamat, kamu harus membiarkan kami mengirimkan kunci kepadanya, jika tidak, dia akan membiarkan kakak senior Lu dihancurkan. Mendengar perkataan mereka berdua, wajah Seng Qinghan langsung membeku. Dia mengepalkan tangannya, dan rasa dingin melintas di matanya. Seng Qinghan tidak menyangka Guan Chenlin akan melakukan ini. Gunakan kunci kuil untuk menukar nyawa Lu Jingche. Namun kuncinya ada di tangan Xiao Nunu. Bagaimana dia bisa memberikannya padaku? Adik Qinghan, apakah kamu tahu di mana kuncinya? Keduanya menatap Seng Qinghan dengan serius. Seng Qinghan mengangguk, aku tahu. Mata mereka berbinar. Salah satu dari mereka bertanya, di mana itu? Seng Qinghan tidak menjawab, dia hanya berkata, dengan kepribadian Guan Chenlin, bahkan jika kita memberinya kunci, dia tidak akan pernah menepati janjinya. Pihak lain berkata, kami juga tahu bahwa Guan Chenlin sangat licik, tetapi dia mengancam nyawa kakak senior Lu, kami tidak punya pilihan lain. Seng Qinghan terdiam. Setelah beberapa saat, dia bertanya, di mana kakak senior Lu sekarang? Pihak lainnya menjawab, di Pulau Jiujiao. Seng Qinghan mengangguk, lalu berbalik dan menatap Yu Mengqian di sampingnya. Adik Yu, katakan padanya bahwa aku akan pergi di tengah jalan. Masih ada sedikit jalan lagi, jadi kalian pergi sendiri saja. Aku tidak bisa pergi bersamamu. Yu Mengqian bertanya, kau ingin menyelamatkan seseorang? Seng Qinghan tidak menyangkalnya, ya. Bersambung.